Pernahkah kamu merasa seperti pernah mengalami kejadian yang sedang kamu alami saat ini? Padahal kamu tahu betul ini adalah pertama kalinya. Fenomena aneh tapi nyata ini dikenal dengan istilah déjà vu, atau dalam bahasa Prancis berarti sudah pernah terlihat. Kenapa kita merasa pernah mengalami sesuatu sebelumnya? Déjà vu, mari kita bedah misteri perasaan familiar yang tiba-tiba muncul ini. Bayangkan kamu sedang mengunjungi sebuah kota yang sama sekali baru, namun saat berjalan di sebuah jalanan, tiba-tiba perasaan familiar menyeruak. Seolah-olah kamu pernah berada di tempat ini sebelumnya. Padahal kenyataannya, ini adalah kunjungan pertamamu. Itulah déjà vu, sebuah sensasi keakraban yang membingungkan dengan sesuatu yang sebenarnya baru. Meskipun perasaan ini begitu kuat dan nyata, bagian rasional dari diri kita menyadari bahwa ini tidak mungkin. Kita tahu bahwa kita belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Namun perasaan pernah terjadi itu tetap saja menggelitik pikiran. Déjà vu datang tanpa permisi, berlangsung singkat, hanya beberapa detik atau menit, dan kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan rasa penasaran. Fenomena ini ternyata cukup umum, terutama di kalangan anak muda usia 15 hingga 25 tahun. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan déjà vu ini terjadi? Para ilmuwan dan psikolog telah mencoba mengungkap tabir misteri ini dengan berbagai teori. Salah satu teori yang cukup populer adalah teori persepsi terpisah. Teori ini mengibaratkan otak kita seperti mesin pemproses informasi yang sangat cepat. Ketika kita melihat sesuatu, informasi visual itu masuk ke otak, dan seharusnya diproses secara sinkron menjadi satu pengalaman utuh. Namun dalam kasus déjà vu, mungkin ada sedikit ketidaksempurnaan dalam sinkronisasi ini. Bayangkan ada jeda kecil antara informasi yang masuk ke memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Akibatnya, otak seolah menerima informasi yang sama dua kali namun dengan sedikit perbedaan waktu, sehingga menciptakan ilusi bahwa kita sudah pernah mengalami kejadian ini sebelumnya. Teori lain yang mirip adalah malfungsi sirkuit otak. Teori ini juga berbicara tentang kemungkinan adanya gangguan kecil dalam sirkuit memori di otak. Ketika otak memproses informasi, alih-alih masuk ke jalur memori yang tepat, informasi tersebut mungkin meloncat langsung ke bagian otak yang menyimpan memori jangka panjang. Ini bisa memicu perasaan déjà vu, seolah-olah kejadian saat ini adalah sebuah memori lama yang tiba-tiba muncul kembali. Sekarang, mari kita menyelami perspektif psikologis dan neurologis tentang déjà vu. Sungguh menarik untuk melihat bagaimana pikiran dan otak kita dapat menciptakan fenomena misterius seperti itu. Ada juga teori ingatan yang muncul kembali. Teori ini mengatakan bahwa déjà vu bisa dipicu oleh kemiripan situasi saat ini dengan pengalaman masa lalu, yang mungkin sudah terlupakan atau tidak kita sadari sepenuhnya. Meskipun kita tidak ingat secara sadar, kemiripan ini cukup kuat untuk memicu perasaan familiar yang intens, membuat kita merasa pernah mengalami situasi ini. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa déjà vu lebih mungkin terjadi jika ada elemen dalam situasi saat ini yang mengingatkan kita pada pengalaman lampau, meskipun ingatan itu sendiri tidak muncul ke permukaan kesadaran. Beberapa peneliti juga mengaitkan déjà vu dengan aktivitas listrik abnormal di lobus temporal otak. Lobus temporal adalah area otak yang sangat penting untuk memori dan pengenalan. Kejang kecil atau gangguan aktivitas listrik di area ini bisa memicu sensasi déjà vu. Namun, teori ini lebih relevan untuk kasus déjà vu yang terjadi berulang dan kronis, yang mungkin menjadi gejala kondisi medis tertentu seperti epilepsi. Dari sisi psikologi, ada juga pandangan tentang fokus otak terpecah. Ketika kita tidak sepenuhnya fokus pada apa yang sedang kita lakukan atau lingkungan sekitar, otak mungkin tidak memproses informasi dengan efisien sejak awal. Kemudian, ketika fokus kita kembali, otak mungkin mencoba mengejar informasi yang tertinggal ini, dan memprosesnya seolah-olah itu adalah memori yang sudah ada, sehingga memicu perasaan déjà vu. Selain itu, proses kognitif yang tidak sinkron juga menjadi teori lain, yang menekankan adanya ketidakselarasan dalam proses otak saat memproses informasi dan memori, sehingga menciptakan perasaan palsu tentang keakraban. Penting untuk diingat bahwa pendekatan ilmiah terhadap déjà vu
menolak penjelasan mistis atau paranormal. Ilmu pengetahuan modern melihat deja vu sebagai fenomena yang bisa dijelaskan secara neurologis dan psikologis. Psikolog N.M. Cleary bahkan menyebut deja vu sebagai mekanisme metakognitif normal yang terjadi ketika pengalaman saat ini memiliki kemiripan dengan pengalaman masa lalu. Jadi, deja vu adalah fenomena yang menarik dan kompleks, dan meskipun penyebab pastinya masih terus dipelajari, berbagai teori ilmiah menawarkan penjelasan yang masuk akal. Deja vu umumnya dianggap sebagai pengalaman normal dan tidak berbahaya, dan merupakan bagian dari misteri cara kerja otak dan memori kita yang luar biasa. Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.